Ini untuk kelompok kelas B ya. Oh kelas A. Kelas A. Saya Dr. Gita dari bagian paru akan menyampaikan materi mengenai infusi pleura ya. Jadi untuk materi infusi pleura ini cukup aplikatif ya. Nanti ketika kalian bekerja sebagai dokter mungkin akan sering ketemu untuk kasus-kasus seperti ini, dan memang kasus infusi pleura ini membutuhkan pemeriksaan fisik, evaluasi dan tata laksana yang lebih teliti ya. Tolong diperhatikan nanti di akhir ada kuis ya. Tapi kuis mini kuis saja kok, bukan ya. Ya tapi itu penting ya untuk kalian kalau bisa diperhatikan dengan baik ya. Infusi pleura ini apa? Infusi pleura ini adalah akumulasi ya dari cairan yang berada di kafum pleura sendiri. Nah ini terjadi karena ketidakseimbangan antara produksi dari cairan pleura dan removal dari cairan pleura sendiri ya. Nah perlu diingat di sini infusi pleura ini bukan penyakit khusus. Jadi misalnya penyakit infusi pleura itu bukan. Dia hanyalah salah satu tanda kalau ada penyakit tertentu. Misalnya apa? Misalnya keganasan ya. Saya keganasan tumor, misalnya seperti itu. Tumor itu ada infusi pleuranya, atau TB ada infusi pleuranya. Jadi bukan penyakit pleura yang berdiri sendiri ya. Kemudian untuk infusi pleura sendiri ya, sebenarnya kalau pada kondisi normal di kafum pleura kita itu ada cairan pleuranya ya. Tetapi volumenya hanya sekitar 0,1 sampai 0,3 ml per kilogram dari badan. Jadi tujuannya untuk membatasi atau mengurangi gesekan antara dua pleura. Ada yang tahu pleuranya terdiri dari apa saja? Yang menempel di otak, parietal dan visceral. Yang punya rasa nyeri? Parietal. Berarti mendengarin ya kemarin. Oke. Kemudian infusi pleura sendiri ini bisa berjalan mulai dari pembuluh darah dan sebagainya sampai ke kafum pleuranya sendiri. Dia dipengaruhi oleh tekanan hidrostatik yang nanti ada gambarnya di belakang. Kemudian direabsorpsi oleh sistem limfatik sehingga ada tekanan hidrostatik dan tekanan limfatik serta drainase dari limfatik yang menjaga volume di kafum pleura ini tetap volumenya segini ya, tidak bertambah. Nah ini anatominya, ini jam 10. Kita harus Indonesia Raya dulu. Oke siap. Kita akan berdiri. Untuk anatomi dari kafum pleuranya sendiri ya, mungkin kalau anatomi secara keseluruhan sudah diajarkan ya oleh bagian anatomi mungkin di semester 2 ya. Tapi kalau bisa jangan dilupakan karena biasanya kalau klinik ya ini baru tadi pagi saya CC, puasa saya tanya postal jumlahnya berapa sudah lupa ya. Kalau bisa ya jangan dilupakan ya, karena postalnya nggak berubah, jumlahnya segitu terus ya. Nah ini untuk kafum pleura sendiri dia terbentuk dari dua pleura tadi. Yang menempel di costa itu adalah pleura parietalis, yang menempel di parenchyma adalah pleura
visceralis. Nah ini kalau diperbesar kita tarik ke sini, di sini ada cavum pleura ya. Saya harapkan jangan bicara sendiri ya. Kalau misalnya tidak mau mendengarkan, tidur aja nggak apa-apa, tapi jangan ngomong sama sebelahnya. Kasihan yang mau dengerin, oke? Kita udah sama-sama dewasa ya, jadi di kontrak sebelum kuliah ya. Ya ini cavum pleuranya, ya di sini ada pulmonary lymphatic, di sini ada stomanya masing-masing. Ini nanti sistemnya untuk mengeluarkan dari cairan pleura, kira-kira jumlahnya kalau sudah berlebihan dia keluar dari sini, ya. Nah ini ya untuk proses perputarannya, tekanan hidrostatik dia membuat cairan masuk ke cavum pleura sendiri. Ya. Kemudian tekanan onkotik dia mengeluarkan dari stoma ini, ya, dia mengalirkan ke drainase limfatik. Jadi ini dijaga kondisinya, ya, masuk dan keluarnya supaya jumlahnya tidak terlalu banyak, sesuai dengan volume fisiologis tadi. Nah, biasanya 90% dari jumlah cairan pleura yang dihasilkan ini diserap kembali. Tetapi ada beberapa kondisi yang menyebabkan tidak stabil dari penyerapan kembali tersebut. Misalnya kelainan di limfatik, obstruksi karena tumor, kerusakan limfatik, robekan dan sebagainya, atau infeksi, itu bisa menyebabkan mekanisme limfatik ini tidak bekerja sebagaimana mestinya. Ya, ini untuk aliran limfatiknya, ya, dia ada beberapa tempat ya, dari costa, diafragma, dan mediastinal limfatik. Ya. Untuk mekanismenya, untuk terbentuknya infusi pleura ini masih banyak sebenarnya, ini sebagian ya, kira-kira sebagian yang kira-kira paling sering menghasilkan infusi pleura tersebut ya. Yang pertama peningkatan dari tekanan pulmonari kapiler. Nah ini kasusnya banyak nih, ada kasus CHF, CKD ya. Kemudian peningkatan permeabilitas kapiler pulmoner ya. Kalau berhubungan dengan permeabilitas kapiler, permeabilitas pembuluh darah itu biasanya kasus infeksi ya. Ini pneumonia. Kemudian penurunan dari tekanan intrapleura sendiri, kasus atelektasis. Jadi atelektasis itu tidak hanya penurunan volume paru, dia juga bisa nantinya akan menghasilkan infusi pleura juga. Kemudian penurunan dari tekanan onkotik. Ya, tadi kan kita lihat ya, ada tekanan onkotik dia untuk mengeluarkan cairan tadi. Pada kondisi hipoalbumin, misalnya pada pasien CKD atau pada pasien low intake, albuminnya rendah, tekanan onkotiknya turun. Nanti kafum-kafum yang ada di dalam tubuh tidak hanya pleura, dia akan terisi oleh cairan. Kemudian peningkatan permeabilitas pleura sendiri, ini biasanya karena infeksi. Kemudian ini juga banyak kasusnya, migrasi cairan dari kafum lain, misalnya kafum abdomen, ya, peritoneum. Itu ada asintes di sana, jumlahnya besar. Dia bisa bermigrasi ke kafum pleura, ya. Biasanya pada kasus asintes permagna atau misalnya metastasis ganasan, ya, dia migrasi. Sebenarnya parunya nggak ada apa-apa, pleuranya nggak ada apa-apa, tapi dia dapat cairan dari bagian lain. Ya, kemudian juga ada robekan di pembuluh darah, kemudian ada trafibus. Untuk diagnosisnya, nah ini kemarin saya terangkan untuk simptomatologi yang saya. Pada infusi pleura itu kalau cuma sedikit dia tidak menghasilkan gejala apapun, ya biasa aja pasiennya. Kemudian kalau misalnya infusinya bertambah, nah itu biasanya akan menimbulkan sesak nafas. Tapi sesaknya ya seperti apa? Ini yang khas ya. Ada trepopnea, ya, berhubungan dengan sesak. Misalnya infusinya ada di sebelah kanan, jumlahnya 2/3. Pasien tersebut pasti akan lebih nyaman berbaring miring ke kanan dibandingkan dia miring ke kiri. Ya, nanti kalau tanya pasiennya, Pak, sesaknya dari kapan? 5 hari dong. Oh gitu, Bapak kalau tidur gimana posisinya? Saya selalu miring kanan dong. Kalau miring kiri saya sesak. Nah itu adalah tanda spesifik pasien tersebut mengalami infusi pleura. Ya, meskipun nanti tetap harus dicocokkan dengan pemeriksaan fisik. Ya. Kemudian ada nyeri dada dan batuk, ini gejala tambahan apabila pasien mengalami infusi pleura. Nah yang perlu ditanyakan ini. Tadi kan infusi pleura itu kan cuma tanda ya, tanda saja. Berarti dia bukan penyakit yang spesifik. Otomatis pertanyaan mengenai histori ini wajib ditanyakan semuanya. Dari riwayat komorbidkah, ada riwayat infeksi, atau riwayat pengobatan, atau trauma, ya itu bisa ditanyakan semua. Kemudian dari physical examination, nanti kalau skill lab kita akan belajar lebih jauh untuk pemeriksaan fisik pasien dengan infusi pleura. Jelas mulai dari inspeksi dia pengembangan dadanya pasti tertinggal dibandingkan
hemotorak yang tidak hemitorak yang tidak mengalami efusi pleural. Kemudian dari palpasi remitostatilnya menurun, perkusinya redup. Kemudian shifting dullness. Nah, shifting dullness ini hanya terjadi bila efusi pleuranya itu tidak penuh, tidak masif. Otomatis ada area paru yang masih bebas, ya. Tapi kalau efusinya masif, kalian jangan nyari shifting dullness, ada, ya. Kemudian penurunan vesikuler, ini juga sering, ya. Nah, kemudian kalau pada efusi pleural masif, biasanya ada tanda lagi, tanda-tanda stres nafas. Misalnya peningkatan UB, kemudian breathing, ya, RR-nya naik dok. Kemudian ada otot bantu napas, kemudian ada retraksi, itu pada efusi pleural yang masif. Nah, untuk pemeriksaan penunjang yang bisa kita kerjakan, chest X-ray ya, fototoraks, CT scan, dan LUS ini yang paling sering digunakan, ya, pada saat ini. Mungkin kalau ini dulu jarang ya, karena kan mungkin kalian kalau pernah membaca buku PDPI atau PAPDI yang tahun berapa ya, pada saat saya masih kuliah itu 2007, itu lampu ultrasonografi itu tidak digunakan pada pemeriksaan toraks, pemeriksaan paru, karena dianggap paru itu isinya udara dan itu musuhnya USG, ya. USG itu kan harus nempel ke istilahnya yang padat atau mungkin cairan itu bisa, tapi kalau udara itu tidak. Tapi pada saat ini memang LUS ini sudah dikembangkan sedemikian rupa sehingga bisa kita gunakan untuk mendiagnosis efusi pleural bahkan pneumotoraks, ya, walaupun isinya udara. Nah, untuk chest X-ray ini yang cukup penting. Nanti kalian pada saat di klinis mungkin akan sering ketemu saya, ya. Untuk fototoraks pasien suspek efusi pleural wajib hukumnya posisi PA. Proyeksinya halus posterior anterior. Berarti pasiennya posisi apa? Kalau PA berdiri atau duduk, ya. Berdiri atau duduk dia memeluk filmnya, ya. Berarti sinarnya dari belakang, ya. Kalau pasiennya penurunan kesadaran gimana dok? Ya sudah nggak apa-apa, tapi kalau pasiennya komposmentis, sebisa mungkin pasiennya posisi PA, ya, ini dicatat baik-baik, ya, harus PA. Nah, kira-kira kalau kelihatan efusi pleural volumenya harus berapa dok? Minimal 200 cc. Nah, jadi kalau kalian sudah melihat ada opasitas di unilateral, kelihatan meniskus seperti itu, jadi minimal mungkin ada 200 cc dari efusi pleuralnya bila tidak ada pleuritis atau tumor, ya, di situ. Jadi kalau misalnya kalian menganggap ini efusi pleural aja, jadi sekitar 200 cc, ya. Nanti juga ada meniscus sign, ya, saya tunjukkan. Nah, ini meniscus sign itu seperti ini, ya, tandanya. Jadi garis melengkung, ya, ini tanda khas dari efusi pleural, ya. Di sini kita dapatkan yang opasitas mungkin ini, ya, menandakan ada efusi pleural. Yang bagian lobus superior ini dia masih tidak terkena, ya. Kemudian yang ini apa dok? Kok efusinya bentuknya aneh? Ini efusi pleural yang terlokulasi, ya, loculated. Dia beda kan sama ini. Kalau ini dia cairannya masih free flow, masih bebas, ya, bisa dibayangkan, ya. Kalau ini dia sudah membentuk suatu dinding sendiri, ya. Pada kondisi efusi pleural yang sudah lama, mungkin tidak dilakukan tata laksana dengan baik, atau pasiennya nggak periksa. Yang kita tahu orang Indonesia kan jarang yang CU, ya, deh. Ini yang di perusahaan aja. Dan kalau orang pegawai atau misalnya orang biasa itu biasanya datang ke rumah sakit ketika sudah bergejala. Nah, kadang ditemukan seperti ini. Nah, ini yang cukup harus diperhatikan. Ini gambar A dan B. Nanti mungkin ada kuliah radiologi lagi, ya. Nanti waktu kuliah radiologi kalian akan gerakan lagi, tapi ini minimal kalian paham dulu, ya. Ini yang A nya adalah efusi masif. Kenapa? Karena di bagian trakeanya dia terjadi pergeseran ke arah kontralateral dari efusinya. Kelihatan, ya. Kemudian juga mediastinum, ya, komponen mediastinum salah satunya cord, dia juga bergeser. Ya, ini hati-hati. Kondisi seperti ini adalah efusi pleural masif biasanya mengancam jiwa. Otomatis perlu dilakukan evakuasi secepatnya. Jadi mau dilakukan dengan fungsi atau chest tube tergantung dari kondisi pasien, kita harus evakuasi volume cairan ini nggak boleh sampai masif seperti ini karena bisa menyebabkan nanti gagal nafas, ya. Kemudian yang B sama-sama menunduk, ya, warnanya putih juga opasitas mungkin. Tapi yang ini kalian perhatikan, ya, trakeanya dia
kelihatan ya, agak ke sini mungkin ya, dia malah bergeser ke arah ya sisi yang ada efusi pleuranya. Otomatis dia tidak masif. Nah, kira-kira kalau nggak masif ini tapi penuh seperti ini itu kira-kira biasanya karena apa? Gambarannya opasitas homogin tapi nggak bergeser. Biasanya karena kayak tahu? Yang sini ada apa nih? Fotonya tiduran, tapi ini PAD kebetulan. Boleh kamu bilang seperti itu, nggak apa-apa. Fotonya tiduran bisa, ya. Dia efusinya sedikit, tapi dia tiduran. Dia akan membentuk gambaran seperti ini. Cuman ini PA, kalau PA kan kelihatan ya, skapulanya terlebar ya. Tapi bisa juga, jadi tiduran dia lebar ya, betul. Ada lagi. Kira-kira kenapa? Kok putih semua, tapi nggak geser. Kondisi taruhnya kenapa? Nyari tahu ya. Biasanya ada atelektasis, ya. Atelektasis penurunan dari volume parenkim paru. Ya bisa karena bekas TBC atau bekas penyakit kronis yang lain, ya. Atau mungkin sumbatan pada pasien-pasien di ICU yang pasang ventilator dan sebagainya, atau pada pasien stroke, ya, yang gampang aspirasi itu kadang dahaknya nyumbat deh. Dahannya itu menyumbat, ya, di bagian sini mungkin. Nah, kalau misalnya menyumbat di bagian salah satu bronkus, otomatis tidak ada udara, otomatis parunya volumenya mengecil di situ. Nah, otomatis dia menimbulkan gambaran yang opasitas juga, tetapi belum tentu efusi, ya. Meskipun ada efusi, di sini dia tidak masif. Jadi kalau lihat penuh gini tapi nggak geser, jangan bilang masif ya. Nah, kemudian ini juga sama, ya. Ini trakeanya malah benar-benar ketarik nih ke arah efusi yang sebelah kiri. Terus jantungnya nggak ada sama sekali nih yang sisi kanan ketarik betul. Nah, ini biasanya dia karena atelektasis yang mungkin derajatnya berat. Bisa dilihat juga SIC-nya, dia lebih kecil dibandingkan yang sisi kontralateral, ya. Nah, setelah dilakukan tadi pemeriksaan fototoraks, kita dapatkan hasil kalau sebagai klinisi di sini posisinya efusi pleura itu harus dibuktikan dengan adanya cairan yang didapatkan. Otomatis kita harus lakukan torakosintesis dulu. Jadi ditusuk dengan menggunakan spek mungkin 5 cc atau 3 cc, kita dapatkan cairan, kita lakukan analisis seperti ini, ya. Nah, mungkin bedanya dengan dokter radiologi. Kalau dokter radiologi nanti baca foto, kemudian mereka melihat klinisnya, misalkan pas dan sebagainya, kita tulis ada meniscus sign dan sebagainya, mereka langsung bilang itu efusi pleura. Tidak salah karena mereka dokter menunjang. Tetapi sebagai klinisi, kita harus nemu cairannya dulu. Kalau belum ketemu cairannya, kita harus mendede dengan yang lain. Belum tentu ini efusi pleura, bisa jadi dia mix dengan tumor. Bisa jadi dia ada kelainan di pleuranya yang bukan efusi, tumor pleura atau penebalan pleura, ya. Jadi nggak bisa kalau kita cuma dari foto ada meniscus sign, kamu langsung bilang ini efusi pleura, nggak bisa. Harus ada cairannya dulu dibuktikan, kemudian dilakukan pemeriksaan seperti ini, ya. Nah, ini tadi sudah dibedakan transfer dan eksudan, nanti bisa dibaca PPT-nya saya berikan. Penyebab-penyebab dari efusi pleura berdasarkan jenis cairannya, ya. Misalnya kalau transfudan ini cukup banyak kasusnya, ya. Congestive heart failure, ya, cirrhosis, asites, ya. Biasanya dia kasus-kasus yang ada kelainan organ secara metabolik. Kalau eksudan biasanya didominasi dengan infeksi, ya. Infeksi atau misalnya ada kasus trauma hemotorak atau kasus-kasus surgery. Nah, yang tadi saya sebutkan lab ultrasonografi. Ini sangat sering kita gunakan untuk mendiagnosis efusi. Biasanya kalau residen itu tahun pertama belum bisa lulus apapun, belum bisa melakukan apapun, minimal dia bisa lihat efusi dengan menggunakan USG, itu sudah lumayan. Tapi kalau yang sudah senior biasanya dia bisa melihat yang lain juga. Lalu ini kenapa kok sering digunakan, Dok? Karena pasien dengan efusi pleura itu kan biasanya datangnya kondisi sesak ya. Sesak kadang-kadang tidak transportable untuk kita bawa ke radiologi, ya. Jadi kalau di IGD kita pakai USG saja didengerin. Kalau pasiennya CM ya suruh ekogoni dan sebagainya, kita ketemu. Tapi kalau pasiennya nggak sadar, otomatis kamu nggak bisa melakukan pemeriksaan fisik dengan lengkap. Hanya kalian menangkap kok ada penurunan suara
vesikuler di sisi yang ada efusi tanpa kamu yakin itu cairan atau pasta. Dengan USG ini sangat membantu ya, kita bisa tahu ini kira-kira benda padat atau cair ya. Nah, selain itu kita bisa tahu kira-kira letaknya ini loculated atau tidak, dia free flow cairannya atau terlokulasi tadi dengan USG tadi. Kemudian juga bisa membedakan antara cairan dengan massa solid karena beda memang penerapannya. Dan juga bisa membedakan transudat dan eksudat. Nah, kalau ini bukan pasti ya, transudat atau eksudat dengan menggunakan USG. Tapi memang ada beberapa gambaran yang bisa membantu kita mengarahkan, oh ini kemungkinan efusinya eksudat, oh ini transudat berdasarkan gambarannya. Meskipun nanti kita tetap harus proof dan kirim untuk cek analisis cairan pleura. Kemudian ini untuk pemeriksaan yang lain ya, CT scan. Ini tentu saja juga sangat jelas kalau ada efusi di situ ya, sangat jelas, cuma harganya mahal ya, dan tidak semua pasien bisa dikerjakan. MRI apalagi ya, lebih mahal dan lebih lama pengerjaannya. PET scan tidak semua rumah sakit punya, mahal juga ya. Jadi kita menggunakan pemeriksaan yang cepat, yang lebih mudah kita mengakses untuk hasilnya. Nah, untuk penunjang yang lain apalagi dok, setelah tadi radiologi bisa dilakukan pemeriksaan dari jenis cairan pleuranya tadi. Kalau yang tadi analisis cairan pleura hanya membedakan transudat dan eksudat, tetapi ini ada tes ya. Ada tes ini biasanya kita lakukan pada pasien yang kita curigai TB ya, TB paru misalnya ada gejala TB-nya, kamu dapatkan batuk misalnya lebih dari 2 minggu, penurunan berat badan, terus pada saat pemeriksaan fisik ada efusinya, ada fototoraknya juga ada efusi, kita bisa lakukan ada tes. Kok nggak ngutur dok? Katanya kalau TB harus ketemu kumannya. Ya memang kalau TB, efusi pleuranya boleh kita kultur, diambil, kita kultur RTP. Tapi biasanya lama deh, TB itu tumbuhnya 6 minggu kalau dikultur itu. Nanti keburu ini menyebar ke teman-teman ya kan? Kita harus segera kultur cepat supaya nanti diagnostiknya lebih pasti. Kemudian, tapi ini jangan sebagai gold standar ya. Ada ini hanya membantu. Gold standarnya tetap kultur MTB ya. Jangan sampai nanti kalau ujian ditanya apa gold standar pada efusi pleura ini, itu adalah kultur MTB atau biopsi pleuranya menunjukkan ada kuman ya. Bukan ada tes. Ada tes ini hanya membantu supaya diagnostiknya lebih cepat dan lebih terarah. Apa ada kemungkinan lain dong? Misalnya adanya lebih dari 40 bisa. Masih bisa keganasan juga, tetapi memang prevalensinya paling banyak di sini ya. Kemudian untuk yang keganasan, kasus-kasus keganasan itu kan banyak efusi ya. Kita lakukan sitologi. Nah, nanti tahu selnya apa saja di dalamnya. Adenosenaka, squamous-kan, ya. Dari situ bisa. Kemudian biopsi pleura. Nah, ini salah satu pemeriksaan yang sensitif dan spesifik untuk tahu kira-kira proses yang terjadi di pleuranya itu apa. Misalnya terjadi keganasan, mesotelioma, itu kelihatan dari biopsi pleuranya, atau pleuritis TB ya. Ini salah satu gold standar juga. Pleuranya diambil, keluar nanti kuman TBC-nya ya. Kemudian torakoskopi ini pemeriksaan lanjutan ya. Apabila dari fungsi tadi tidak didapatkan keganasan ya, bisa ditaruhnya dalam misalnya. Dan bronkoskopi mungkin untuk kasus yang tadi efusi pleura tidak masif, kamu curiga ada tumor yang menyumbat di salah satu saluran nafas. Kan kalau putih semua nggak kelihatan ya, kelihatan, kamu lakukan bronkoskopi untuk tahu apakah ada massa endobronkial. Nah, ini yang cukup penting, aspirasi pleura terapeutik ya, jadi ini fungsi pleura atau pemasangan cesto pada pleura untuk tujuan evakuasi cairan maksimal 1500 cc dalam sekali waktu. Ini penting dan yang membedakan dengan cairan di kafum organ yang lain. Kalau misalnya di kafum abdomen, misalnya saya visit ya, saya dulu jadi dokter umum sering itu melakukan fungsi abdomen karena memang lebih mudah, terus bisa ditinggal. Jadi saya besuk, kemudian saya fiksasi. Nah, biasanya ditinggal aja kan sirinya diambil, ditinggal aja untuk kanulnya, kita fiksasi dengan menggunakan plaster atau hipapik. Saya tinggal keliling bangsal visitor bisa. Nanti balik-balik sudah dapat 5.000 di botolnya, misalnya 1 ampere atau 1 ampere, 4.000 itu nggak apa-apa, nggak ada masalah, asal pasiennya hemodinamiknya stabil.
Tetapi kalau efusi pleura jangan sekali-sekali ditinggal, karena maksimal 1500 cc dan posisinya nggak bisa kamu fiksasi deh. Kalian kan tahu kalau paru itu ada mekanisme inspirasi, ekspirasi, dia kembang menulis. Otomatis dia akan mendorong kanalnya bergeser posisinya kalau makin kembang. Jadi kalau cairannya masih sedikit, masih banyak, mungkin parunya akan kembangnya tidak terlalu ya. Jadi masih kanalnya masih di tempat masih. Tapi kalau dia sudah bergerak, dia akan menggeser. Nah kalau menggeser nanti takutnya jadi nggak keluar atau posisinya berpindah ya. Berpindah di luar kafum pleura, itu yang susah. Dan juga kita batasi maksimal 1500 karena nanti takutnya pengembangan paru yang mendadak dan berlebihan ya. Ini bisa menyebabkan RPE namanya, re-expansion pulmonary edema. Ini kondisi darurat yang berujung kematian biasanya kalau kita tidak lakukan tata laksana dengan tepat. Jadi kalau musik gimana dong? Ya sudah, kalau habis nusuk, CD-nya diambil, jarumnya diambil, kanonnya sisakan, ya. Kita pegangi, kita lakukan penyesuaian sesuai dengan posisi pergerakan paru pasien. Nanti kan terasa, biasanya kalau saya sudah pernah sering musik itu terasa, oh ini sudah nantap ke ini pleura visceral nih, rasa kita tarik sedikit sampai kita dapatkan cairan yang dibutuhkan seberapa. Ya, kalau pasiennya sesak, jangan dok, baru 300 cc sudah sesak itu dok. Kita matikan dulu, tunggu sebentar, pasiennya disuruh bernapas seperti biasa dulu. Kalau misalnya sudah perbaikan, kita lanjutkan, ya, sampai dilihat saturasi oksigen. Kalau saturasinya bagus, kita lanjutkan sampai 1000 atau 1500 cc. Tapi kalau semisal ternyata desaturasi terus-menerus, terpaksa kita hentikan karena memang daya tahan atau kemampuan setiap orang untuk membentuk ini itu berbeda-beda. Ya. Nah, kalau pasien yang misalnya CHF sudah difungsi seminggu 3 kali itu ada deh, misalnya CHF sudah sering terapi atau misalnya CKD sudah sering MD itu difungsi 3 kali sehari sampai 2000 juga bisa, dia nggak ada masalah, nggak RPE karena sudah sering. Tapi kalau yang baru-baru itu hati-hati. Nah ini untuk pemasangan chest tube itu yang lebih semi permanen ya. Dia bukan seperti fungsi, kalau fungsi kan dia menggunakan apoket saja, nanti disambung dengan selang ya, tapi yang kecil aja, misalnya EDT atau selang infus ya. Tapi kalau chest tube ini lebih besar ya ukurannya, indikasinya untuk cairan-cairan yang berat jenisnya lebih besar ya. Kalau yang infusi tadi infusi biasa, biasanya transfudan kan bening ya, cairan bening steril dia mudah dialirkan. Tapi kalau yang chest tube ini hemotorak misalnya, ini kan darah. Kalau darah pakai selangnya kecil, otomatis dia akan menyumbat. Emphysema juga sama, ya dia bentuknya pus atau tersumbat. Silotorak, ya ini seperti susu kental juga, ya. Pneumotoraks nggak bisa difungsi, tekanannya kurang ya. Kemudian pleurodesis, ya pleurodesis ini adalah salah satu tata laksana untuk melengkapkan pleura visceral dan parietal. Biasanya pada kasus apa? Pada kasus infusi pleura yang berulang. Misalnya pada kasus kekerasan sudah diambil cairan pleuranya, berapa hari muncul lagi karena memang seiring dengan tumor yang berkembang dan kemoterapi atau targeterapi belum dikerjakan, infusi pleuranya tetap ada. Ya, jadi kita lakukan pleurodesis. Kemudian untuk infusi pleura sendiri apakah selalu ketemu dok? Katanya kan tadi tak ada. Berarti kan ada penyakitnya. Kadang nggak ketemu deh, masih banyak infusi pleura kita tidak bisa temukan penyebabnya apa. Terus gimana? Ya, kita lakukan observasi. Ya. Misalnya pada saat kita lakukan pemeriksaan yang pertama itu normal semua, dari abdomen, dari otak dan sebagainya, dilakukan CT scan, tidak ada arah keganasan atau apapun, kita observasi, dilakukan fototonal secara berkala. Tata laksananya apa? Karena berupa tanda tadi, dia tata laksananya berupa terapi sesuai kausalnya. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke bab yang infusi pleura parapneumonik dan emphysema. Ini yang khusus karena infeksi. Apa sih infusi pleura parapneumonik itu? Sama, akumulasi cairan pada kafum pleura, tetapi berhubungan dengan infeksi paru pada silakan. Ya, biasanya kasusnya paling banyak apa? Pneumonia, jelas ya. Pneumonia, abses yang ruptur ini juga bisa, dan bronkiektasis terinfeksi. Ini bisa menyebabkan infusi pleura parapneumonik. Kemudian dibedakan jadi apa dok? Ada yang simpel, ada yang kompleks. Nanti di belakang saya jelaskan.
Kalau empiema dia cairannya lebih kental berupa pus, ya, berupa pus. Biasanya ada bukti infeksi bakteri pada cairan pleura, misalnya di motor dia positif, ya. Untuk faktor resikonya anak-anak, lansia, kondisi imunosupresi. Patogenesisnya ada 3 tahap, ada eksudatif, fibropurulen, dan organisasi. Eksudatif ini, dia berupa cairan yang masih free flow, ya. Pada saat ini kita bisa lakukan evakuasi semaksimal mungkin. Ya tetap bertahap dengan prinsip tadi maksimal 1.500 tadi ya. Tapi tiap hari kita ambil supaya nanti bersih dari kabel pleura itu, bersih dari pleura yang eksudatif tadi. Tapi harus cepat ya, tiap hari diambil kalau bisa sampai habis. Kemudian fibropurulen ini sudah mulai ada jaringan fibrin yang terbentuk. Nah kalau sudah seperti ini biasanya kita nggak bisa mengambil total. Nah, tapi kalau misalnya dengan antibiotik dan sebagainya nanti jaringan fibrinnya itu ternyata perbaikan dari infeksinya, otomatis kita bisa lakukan evakuasi lagi. Nah tapi kalau yang ini terorganisasi biasanya sudah nggak bisa diapa-apain ya. Kita hanya bisa mengambil yang masih free flow, tapi yang sudah terorganisasi atau membentuk suatu jaringan padat hanya bisa dilakukan intervensi secara pembedahan. Patogenesisnya tadi yang membedakan ya, jenis cairan yang ada di infusi pleura parapneumonik dengan infusi pleura yang bukan parapneumonik. Kalau yang parapneumonik berat jenisnya biasanya besar karena dia mengandung berbagai jenis sel-sel inflamasi ya. Kemudian untuk empiema dari sudah ya. Nah untuk patofisiologinya, yang pertama fase eksudatif, fibropurulen, dan organisasi fase. Tampakannya seperti apa? Kalau yang fase eksudatif dia simple, dia free fluid. Ya, kalau dilakukan pemeriksaan analisis cairan pleura, pH-nya masih di atas 7,2, gulanya masih banyak, pH-nya masih kurang dari 1000, bakteriologinya tidak ada. Tetapi kalau yang fibropurulen, kemudian yang empiema, biasanya pH-nya sudah ke arah asam, ya. Glukosanya sudah mulai turun karena dimakan oleh bakterinya yang ada di dalam situ. LDH-nya karena sudah ada bakteri yang mati juga di situ meningkatkan diabetes, LDH-nya meningkat ya. Dan kadang-kadang juga bisa timbul adanya kultur bakteri yang positif. Kenapa saya bilang kadang-kadang? Karena pada kasus empiema bisa juga didapatkan kultur bakteri yang negatif ya, karena memang bakterinya mungkin sudah mati ya. Dia tinggal virusnya saja berada di situ, kalau dikultur ya tidak tumbuh ya. Nah untuk analisis pemeriksaan fisik sama dengan infusi pleura yang biasa ya. Cuma kalau pada infusi pleura parapneumonik dan empiema itu biasanya ada tanda-tanda infeksi ya. Misalnya demam, ya ada nyeri, ya kemerahan seperti itu, di area dada juga bisa, atau nyeri dada pleuritik. Itu seiring menarik nafas bertambah nyeri ya. Untuk pemeriksaan fisik sama dengan infusi pleura biasa, cuma kalau pada pneumonia dia ada bronkinya ya. Kemudian nanti dilakukan pemeriksaan tambahan, misalnya albumin, trombosit, CRP untuk menunjang diagnosis ya. Untuk pemeriksaan radiologi sama ya, opasitas cairan lebih dari 200 cc bisa kelihatan ada foto PA. Kemudian USG toraks juga bisa kelihatan, CT scan juga bisa ya. Nah ini tadi yang membedakan pada USG toraks, infusi pleura simple dan kompleks. Ini yang simple ya, ini infusi pleuranya ini hepar, ini pleuranya ya. Bisa dilihat ini cairannya di sini anemoid ya. Gambarannya dia bersifat free flow, bisa bergerak dan bisa diambil. Nah, ini pada saat tahap simple bisa kita ambil evakuasi secara maksimal. Nah, tetapi kalau sudah kompleks, ini dia akan timbul jaringan-jaringan fibrin membentuk septa. Kalau udah bentuk septa ini, biasanya kita akan ambil dari ruang yang paling besar dulu, misalnya di sini deh. Nah, dengan guiding kita ambil dulu yang ini. Nanti kalau ini sudah terambil, misalnya sebelahnya bisa ikut ya nggak apa-apa. Saya ini kan belum, septanya belum full ya, masih bisa ikut. Tapi kalau yang bawah sini sudah nggak bisa ya. Misalnya ambil di sini ya ini nggak ikut. Nanti kalian harus nusuk lagi di daerah yang sini ya. Otomatis untuk membebaskan semua dari cairan. Untuk diagnosisnya lagi ada pemeriksaan mikrobiologi ya. Ini untuk kasusnya yang paling common ya.
kalau misalnya pasien di komunitas tidak pernah sakit sebelumnya atau sakitnya hanya di rumah saja, tidak pernah dibawa ke rumah sakit dan sebagainya, biasanya kumannya paling banyak Streptococcus. Tetapi kalau misalnya pasien ini sering bolak-balik ke rumah sakit, kemudian misalnya hadir rutin atau misalnya sering kontrol dan sebagainya, itu bisa MRSA atau gravitatif yang lain. Jadi pemberian antibiotiknya otomatis berbeda. Kemudian Fluoroskopi ini bisa digunakan ketika misalnya tadi sudah difungsi atau sudah dilakukan chest tube, kita lakukan pemeriksaan di cairannya belum ada muat. Ya, ini bisa sekalian untuk mengambil sampel dari pleuranya tadi. Nah, ini salah satu contoh gambaran fluoroskopi yang terjadi septasi pada kafum pleura. Cairannya yang sini kelihatan warna merah ini, merah, tapi septasinya ini. Nah, otomatis kalau difungsi kan kita ambil regio yang ini misalnya diambil sedikit, tapi yang terseptal di sini dia tidak bisa terambil. Otomatis kita harus ambil di posisi yang lain. Untuk tata laksana dengan antibiotik ya otomatis karena infeksi. Kemudian drainase. Jadi kalau antibiotik saja nggak bisa, kecuali kalau infusinya cuma sedikit. Kalau banyak tetap harus diambil dulu. Nah, kalau simple jumlahnya sedikit, drainase tidak perlu, ya, cuma konservatif saja dengan antibiotik. Tapi kalau kompleks, leukoleukit dan masif, drainase harus segera. Ini untuk terapi antibiotik, untuk pilihannya tergantung dari jenis kumannya masing-masing. Ya, misalnya ini menggunakan beta-lactam plus beta-lactamase atau cephalosporin ya, atau misalnya kalau misalnya alergi ya bisa pakai golongan quinolone seperti pada antibiotik empiris pada kasus pneumonia. Ini kalau yang misalnya MRSA ya bisa diberikan ya yang sensitif, misalnya vancomycin atau linezolid ya bisa digunakan untuk yang MRSA. Nah, ini untuk karakteristik. Kapan sih perlu dilakukan drainase atau tidak? Ini ya, kalau yang simple jumlahnya sedikit, ya kurang dari 10 mm pada foto LLD. Kalau LLD kan posisi tidur atau berbaring. Ini kalau zaman dulu sering dipakai foto LLD untuk diagnosis infusi pleura, tapi sekarang kita udah jarang pakai, kita pakai USG. Ya karena ini lama, pasiennya harus baring dulu, baring miring ya, itu lebih sulit dan lebih lama. Nah ini kalau torakosintesis perlu atau tidak? Ya tidak. Tapi kalau simple tapi jumlahnya lebih dari separuh, lebih dari 10 mm atau kurang dari separuh, bisa dilakukan atau tidak tergantung kondisi pasien. Tapi kalau lebih dari separuh atau ada edema, harus dikerjakan drainase. Jadi untuk fibrinolysis tadi mungkin bisa dilihat ya hasil pemeriksaan fluoroskopi yang ada septasinya tadi, yang gambar tadi ya, itu kan ada septasinya. Nah, setelah dilakukan pengambilan cara pleura semaksimal mungkin, sertanya kan masih ada. Otomatis kita perlu menghilangkan serta tersebut. Sebelum dilakukan pembedahan, kita bisa lakukan pemberian fibrinolysis. Cuma sayangnya terapi ini itu tidak ditanggung oleh BPJS untuk kasus infusi pleura complicated atau kasus edema. Dia hanya ditanggung untuk pemeriksaan tata laksana pada pasien dengan kelainan pembuluh darah. Misalnya ada emboli paru, ada mungkin CAD, coronary artery disease ya, atau misalnya stroke ya itu bisa. Tapi kalau yang infusi pleura complicated ini dan pemberian secara intrapleura lewat chest tube, jadi ini bukan dipakai di infus ya, diberikannya lewat chest tube ya, dimasukkan lewat BSD itu tidak ditanggung. Jadi tidak semua pasien bisa kita lakukan. Kemudian pembedahan. Nah, pembedahan ini ketika tadi fungsi sudah nggak bisa, fibrinolysis nggak bisa, dengan fluoroskopi juga nggak bisa, otomatis kita open ya, pembedahan, kita bebaskan parunya, sertanya dibidik semua diangkat ya. Ini yang pas ya, jadi metode pembedahan ada yang pas, ada juga yang teratur. Yang di sesi tumpul ya, pleuranya tadi ya, dibidik yang tebal atau mengalami serta dengan tujuan membebaskan dari serta-serta tadi sehingga kemampuan pengembangan paru juga lebih baik. Nah sekarang hematotorak ini kasusnya banyak, terutama pada kasus trauma. Tetapi non trauma juga ada, ya. Trauma mungkin kalian nanti fase bedah pasien dengan post KLL
dengan suggest di bagian dada. Kalau misalnya ketemu penurunan suara dasar vestibuler, langsung alurnya lari ke pneumotorak dulu. Pneumotorak karena harus lebih cepat ya gangguan chest tube. Kalau pneumotorak kelihatan negatif, masih ada ekogoni, otomatis kalian larinya ke hematotorak. Apa hematotorak itu? Sama, akumulasi cairan juga, tetapi dia berupa darah. Ya, taunya darah gimana dok? Ya diambil di torakosintesis dulu sedikit. Ya, di torakosintesis kita bisa cek HB cairan pleura atau bisa dicek hematokritnya. Kalau lebih dari 50%, dia otomatis kemungkinan ke arah hematotorak. Tapi kadang belum kita cek, kita udah tahu deh. Diambil itu, didiamkan sebentar, kalau darah berarti dia akan beku, ya. Kemudian untuk kasusnya sendiri paling banyak pada kasus trauma, dan yang non trauma itu juga ada, ya. Misalnya robekan pembuluh darah atau misalnya kasus malignansi, ya, juga bisa. Ini penyebabnya ya rata-rata trauma ya. Kalau yang non trauma, ini ada keganasan, emboli, ya, robekan isi pleura, emfisema, TB juga bisa menyebabkan hematotorak. Dan juga obat-obatan misalnya pemberian antikoagulan ya. Untuk klasifikasinya, hematotorak itu ada 3, ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Kalau yang ringan itu kurang dari 400 cc ya. Hematotorak itu 500 sampai 2000, yang berat lebih dari 2000 cc. Nah, yang ini di fototoraknya kelihatan kalau yang kurang dari 15% itu ringan, 15 sampai 35 itu sedang, 30% itu berat. Ingat, tapi fotonya posisinya harus PA. Kalau AP kamu tidak bisa menilai ini ya. Gejala klinisnya, kalau ada jejak di dada nyeri, tapi kalau nggak ada ya sudah. Ya, luka di pleura visceralis jarang ada gejala. Kemudian karena dia hemotorak, kadang-kadang muncul tanda anemia dan shock ya, karena tadi kelainan di sistem sirkulasi ya. Kemudian juga bisa menunjukkan stres pernapasan yang berat. Gejala klinis tambahannya untuk diagnosisnya ya, ini yang 3 sama dengan yang lain, tetapi kita tambahkan dengan darah lengkap untuk tahu HB-nya berapa ya. Kemudian torakosintesis untuk tahu pasti dia memang darah atau bukan. Karena dia berkenaan dengan sistem sirkulasi dan sistem hemodinamik ya, secara utuh dan general, otomatis salah-salahnya mulai dari RW, kita pastikan RW yang paten. Breathing kita berikan oksigenasi dulu, sebelum dilakukan apapun oksigenasi dulu kalau bukan pada kasus kemungkinan hematotorak ya. Kemudian sirkulasi, karena kita curiga hematotorak, kemudian kehilangan banyak darah atau misalnya cairan, kita berikan cairan untuk resusitasi, misalnya kristaloid atau koloid ya bila shocknya berat, atau bahkan PRC atau misalnya whole blood, misalnya begitu cepat ya. Kemudian secondary survei untuk tahu ada jejak ya. Tujuan utamanya adalah untuk menstabilkan hemodinamik pasien, menghentikan perdarahan dan mengeluarkan darah serta udara dari rongga pleura. Terapinya apalagi dok? Konservatif. Kalau misalnya cuma sedikit, pasien kebentur, kemudian ada hematotoraknya kurang dari 300 cc, pasien kondisi stabil, ya nggak usah diapa-apain ya. Biarin aja diberikan terapi simptomatik, misalnya kalau nyeri diberikan antibiotik, ada tanda infeksi kita berikan antibiotik. Kemudian kita lakukan fototorak ulang ya dalam 24 jam. Kemudian untuk hematotorak sendiri tidak bisa dilakukan torakosintesis dengan fungsi, harus menggunakan chest tube karena sifatnya gampang terjadi bekuan ya. Jadi minimal menggunakan chest tube. Areanya di mana dok? Sama kalau kita pasang BSD untuk pasien hematotorak ya, di triangle safety, di linea axillaris anterior atau di axillaris ya. Kemudian di SIC 4 atau SIC 4 ya. Torakotomi, kalau tadi misalnya dipasang chest tube sudah nggak bisa, otomatis harus open. Untuk tahu, saya di chest tube ya, hari Senin di chest tube, hari Selasa masih perdarahan, masih keluar terus, hari ketiga masih perdarahan, otomatis kita harus mencari letak kira-kira pembuluh darah mana yang belum mengalami perbaikan atau masih ada perdarahan ya. Indikasinya sama ya, perdarahan resisten, diperlukan transplantasasi berulang atau masih disangkut. Nah ini kalau ini beda cerita. Kalau yang ini mungkin karena perdarahan aktif, tapi kalau ini dia sudah tidak ada perdarahan aktif, tapi klotnya nggak bisa keluar lewat chest tube, dia masih di dalam, tertinggal di sana, otomatis harus diambil ya.
Untuk VATS sama ya, VATS dengan pembedahan, tetapi memang lebih minimal invasif ya. Nah ini adalah kelanjutan atau life cycle dari pneumotoraks sendiri. Jadi yang kita harapkan dari pneumotoraks itu apa? Resolution, komplit. Kalau misalnya kurang dari 300, dia bisa komplit. Terserah lagi bilang parunya dari seperti semula. Tapi juga ada yang retain. Nah kalau retain ini lebih dari 500 harus dilakukan pembedahan. Nggak bisa, nanti dia akan menimbulkan adanya infeksi ya retain pneumotoraks. Bisa infeksi ya, karena memang bekuan darah tersebut, apalagi kalau ada luka, bekas chest tube-nya dan sebagainya, pasien juga ada komorbid, dia akan menimbulkan emphysema, sudah pneumotoraks plus emphysema. Nah, itu kondisinya jelek. Nah, retain ini juga bisa, misalnya nggak emphysema, dia bisa menyebabkan hidrotoraks tadi, karena bekuan darah tadi menimbulkan kemungkinan jaringan-jaringan dari kafum pleuranya mengalami fibrosis. Kalau sudah seperti ini sulit, harus dilakukan pembedahan. Jadi komplikasinya tadi gagal napas ya, kemudian fibrosis pada kondisi akhir, pneumotoraks ini juga bisa ya. Tadi pneumotoraks ini sebenarnya komplikasi yang ditindakan ya. Misalnya tadi hanya pneumotoraks saja, ternyata pada saat WSD kemudian menyinggung parenkim paru, alveolinya ada yang ruptur, nah itu bisa terjadi pneumotoraks. Kemudian pneumonia ini adalah jangka panjang dari gumpalan-gumpalan darah tadi, clottingnya. Sepsis tidak terjadi lagi dari shock ya. Ini untuk materi dari saya, ada efusi pleura, ada pneumotoraks, dan ada emphysema ya. Bila ada pertanyaan tolong disampaikan sebelum quiz. Silakan. Dari regu sini dulu. Ayo, kalau baru klinik saya bebaskan bertanya, karena pada saat ini saya yang nanya. Nah, silakan. Satu orang dari regu sini. Silakan, satu pertanyaan. Ayo, jangan malu bertanya. Sebelum ditanya kan saya kasih kesempatan dulu, karena habis ini saya nanya. Silakan. Satu orang dari regu sebelah kiri saya. Ya, monggo. Nama siapa? Perkenalkan, nama saya Bima. Saya mau tanya dok, kalau efusi pleura itu kok bisa cuma satu sisi aja? Ada yang bisa cuma satu sisi aja? Ya, Mas Bima bertanya kenapa efusi pleura ada yang satu sisi, ada yang dua juga ya. Kalau yang satu sisi itu biasanya karena infeksi. Ya, kasus-kasus infeksi itu loculated di sebelah situ saja, kanan saja, kiri saja. Tetapi kalau yang dua sisi itu biasanya lebih karena kondisi metabolik. Ya, jadi kelainannya dua-duanya. Misalnya kasus CHF atau CKD ya. Jadi kelainannya secara sistemik. Nah, karena sistemik dia bisa mengenai dua sisi. Tapi kalau yang satu tadi lebih ke kasus infeksi atau mungkin keganasan. Keganasan itu juga kondisi yang terkena. Misalnya tumor parunya kanan, biasanya efusinya kanan. Lebih spesifik gitu ya. Sekarang pertanyaan dari yang regu sebelah kanan, silakan. Siapa yang mau bertanya? Silakan yang sebelah kanan sebelum saya tanya. Ayo, tadi yang kelas sebelumnya tadi nanyanya juga malu-malu, cuma satu-satu. Kalau saya kuliah pada nanya semua, nanya pribadi. Kalau itu kok temannya nggak bisa denger ya. Nah, saya tadi memberikan kesempatan untuk bertanya di forum supaya temannya juga tahu. Silakan, satu orang sebelum saya tanya. Ayo, satu orang. Silakan, saya tunggu sebelum quiz. Ya, silakan. Kesini deh. Kesini. Ya. Jauh ya, soalnya kamu pakai kabel. Buat misalkan derajatnya penyusutan paru itu berbanding lurus nggak sama volume cairan yang di pleura? Ya, terima kasih Mas Farel ya. Pertanyaannya, penyusutan volume paru berbanding lurus dengan volume cairan pleura. Tergantung dari
kasusnya. Kalau memang murni efusi pleura saja, ya, jadi efusi pleuranya bertambah, otomatis volumenya juga turun, volume parunya, ya. Kemudian tapi kalau misalnya ada tumor atau ada atelektasis, otomatis kita tidak bisa membandingkan secara lurus. Siapa tahu efusi pleuranya cuma sedikit, tetapi dia tumornya besar, ya di situ. Jadi gambarnya juga kelihatannya efusinya banyak, padahal itu didominasi oleh benda padat. Itu ya. Oke, terima kasih. Sekarang sudah bertanya ya dua kelompok ya. Sekarang kita mulai tulis, nanti saya tunjuk untuk menjawab. Kalau yang udah tahu, langsung angkat tangan saja. Ya. Ini apa? Ini paling gampang. Di depan dulu. Paling mudah. Monggo, namanya siapa? Ini ya, oke. Efusi pleura masif. Ya, ini betul ya Mbak Batas. Ini efusi masif sebelah kiri, efusi pleura masif sebelah kiri. Nggak boleh keliru ya yang ini ya. Masih tahu ya. Jadi ada pergeseran media tidur dari yang sebelah kiri, ya. Kemudian yang nomor 2, yang ini. Tolong yang nomor 2 paling belakang. Ya, kamu sini. Silakan maju. Silakan. Apa ini? Ini apa? Yo, pede aja maju. Nama saya Maja dong. Maja, bukan Maja. Ini efusi pleura tidak masih. Di belakang asal memperhatikan ya. Saya dulu kuliah juga dulunya di belakang, walaupun yang kadang nggak memperhatikan ya. Tapi sebaiknya diperhatikan karena ini kepake nanti ya. Kalian seumur hidup kalau kerja ya di GD atau apa misalnya mau ambil apa aja lah, mau ambil spesialis apa aja juga bakal ketemu gitu loh dia. Ya, ini efusi pleura yang tidak pasti betul, ya macam betul. Tetapi ini biasanya pada kasus atelektasis ya, atau misalnya ada masa endobronkial. Sekarang yang ini, sini. Ini yang pasti sekali pakai batik. Betul ya, ini efusi pleura non masif, tapi kalian lihat ya, ini loh, sebelah sini, kelihatan nggak? Ada bulat. Ya, ini kemudian ada tumornya. Tumor paru meri dengan efusi pleura ya. Jadi memang efusinya tidak masif. Sekarang yang ini agak susah. Kalau bisa tak beri hadiah ini karena susah. Monggo, siapa nih? Ini mbak yang pakai baju kotak-kotak. Nah, itu yang saya lama. Kata kuncinya, cairan pleura itu akan membentuk meniskosit kalau berat jenisnya ringan. Nah, ini berat jenisnya berat. Mau jawab? Oh iya, silakan. Nanti waktu stasiun paru saya tinggalkan ya. Untuk hadiahnya. Kalau saya tinggalkan karena saya
waktu sasa paruh ya. Tapi pas sasa paruh jangan lupa ininya, bacaannya nanti lupa ya, nggak jadi hadiah gitu ya. Ini MPMA, ya. Ini even presiden saya kadang salah loh bacanya. Kemarin saya pakai buat ujian itu, mereka jawabnya hidropneumothorax rata-rata, karena memang ada airflow level gambarannya seperti airflow level, tetapi bukan airflow level. Di sini kita pasti dapatkan parenkim, ya. Di sini masih ada parenkimnya, tetapi karena berat cairan yang besar, dia tidak bisa membentuk meniscus line, dia membentuk gambaran garis lurus. Ya, ini pada kasus emphysema. Ya. Benar nih, tadi yang pas bilang nggak ketebak soalnya. Nah, sekarang ini apa ini? Kalau ada yang bisa langsung angkat tangan. Silakan. Kalau yang belum bisa saya tanya. Ini yang cantik nih, monggo. Namanya siapa? Kamu berdiri aja. Gak ada deh. Apa? Maksudnya? Mix apa? Saya tahu. Gak tahu. Namanya siapa? Dia nggak tahu. Karena yang cowok nih masih pakai batik. Monggo masuk sini. Namanya siapa mas? Silakan. Yang belum bulan. Betul. Nah, pintar-pintar nih yang kuasa. Ini fusi pleural loculated. Jadi kali betul ya. Kali sama ya, nanti waktu satu tahun saya diingatkan ya. Dapat hadiah. Ya. Kali sama seperti nama ini. Hanif, kali dan Hanif. Ini fusi pleural loculated. Bentuknya tidak lazim. Dilihat ya. Kalau misalnya fusi pleura itu bentuk meniscus site, harusnya di sini juga terisi, ya. Kayak yang pertama tadi loh. Ya, tapi ini kan kosong ya sampai bawah. Ya, sampai bawah. Dan ini ada garis pleuris, ya. Nah, kemudian yang ini terakhir. Silakan, ada yang bisa? Siapa yang bisa? Yang berjilbab pink di pojok, sini dulu. Coba dibaca ini apa? Silakan. Sini silakan. Coba dulu. Ini apa? Sini, tengah dulu. Coba dibaca. Kira-kira pendapatmu apa? Apa yang baca? Ada evolusinya nggak? Ada? Tidak ada? Yang kiri? Namanya siapa? Mbak Agnes. Dari Mbak Agnes ada evolusi sebelah kiri, tapi dia nggak yakin. Ada yang yakin namanya? Siapa? Mbak yang berkacamata pojok, silakan. Sini. Kalau ada yang sudah tahu, bilang ya. Silakan. Sebenarnya kurang tahu sih itu, tapi di bagian kirinya ada garis vertikal. Jadi mungkin itu pneumotorax. Menurut kali ini pneumotorax. Saya beri satu hint ya, kata kuncinya. Tadi saya sebutin kalau misalnya ada yang jaga koasnya mengirimi saya foto kayak gini, biasanya saya marahin. Kok kamu tidak ngawasi pasiennya, posisi fotonya bagaimana? Nah, siapa? Rizky. Silakan Rizky. Jadi kan kalau untuk fototoraks itu diusahakan posisinya PA, karena nanti bakal kelihatan max misalnya itu keseluruhan kedua. Tapi kalau misalkan orangnya berbalik ketika diambil fototoraksnya itu, maka si posisinya itu bakal membentuk namanya
terpaksa dia posisinya berbalik, jadi yang kiri. Jadi, ya, tapi fasilitas masih ada, jadi mungkin keduanya juga, tapi layernya maksudnya. Oke, Reski dapat dari dia juga. Jangan lupa ya. Ini posisi fototora posisi AP. Kalau kayak gini kamu bisa nilai nggak posisinya kira-kira masif apa enggak dan sebagainya, sulit ya, karena dia memang kesannya akan mendorong, semuanya akan mendorong, walaupun dia tidak masif pun juga kadang mendorong ya. Di sini kita lihat ada gambar perbatasan antara cairan dengan parenchyma di sini, tetapi ini juga gak jelas kolapsnya seberapa, kemungkinan dia bisa kolaps lebih dari itu. Kalau yang kiri ini juga sama, yang kanan juga sama, ini juga ada efusi, tapi jumlahnya lebih sedikit, dia di atas malah nih, karena tidurkan posisinya ya, ini juga di atas. Jadi ini efusi pleura bilateral, kiri lebih banyak pada pasien posisi AP. Nah, jadi memang kalau pada pasien posisi AP itu kita sulit untuk menilai seberapa dan tingginya kita akan melakukan torakosintesis. Biasanya kalau dia posisi duduk kan kita tahu, oh kira-kira setinggi ECG apa nih saya harus nusuk. Tapi kalau kayak gini karena melebar semua begini, otomatis kita harus mengulang atau memposisikan pasien lagi dan kita USG ulang. Ya, jadi kalau pasien posisi seperti ini, kecuali kalau pasiennya nggak sadar, boleh. Tapi kalau sadar, sebisa mungkin posisi PH. Tahu bedanya ya sekarang ya. Untuk yang infusi ada posisi AP dan oke, saya kira cukup. Semoga bermanfaat untuk bekal kalian kerja nanti ya. Tahu satu dulu.